ada banyak hal yang disunahkan untuk sholat Idul Fitr atau hari raya Idul Fitr. Yang pertama adalah disunahkan berhias, ya, memakai baju yang bagus, kemudian memakai minyak wangi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ayahku yaitu Umar bin Khattab mengambil sebuah jubah yang terbuat dari kain sutra yang dijual di pasar. Kemudian Umar ambil, kemudian Umar bawakan baju tersebut kepada Nabi. Umar berkata, "Ya Rasulullah, belilah baju ini. Berhiaslah engkau dengan baju ini dalam rangka untuk Id dan dalam rangka untuk menyambut tamu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ini baju bagi orang yang tidak dapat bagian di akhirat." Maksudnya karena kita kaum muslimin diharamkan di dunia untuk memakai baju terbuat dari kain sutra. Ini hanya dipakai oleh penghuni surga. Tapi yang jadi perhatian kita, yaitu Umar sengaja memilih baju yang bagus, bahkan terbuat dari sutra, untuk diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian di antara yang disunahkan juga adalah mandi ketika hari Lebaran, sebelum pergi menuju lapangan untuk sholat. Dari Nafi', beliau berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau keluar menuju ke musalla, ke lapangan untuk salat Id, ya. Kemudian di antara sunnah berkaitan dengan Idul Fitr adalah menyegerakan makan sebelum berangkat menuju salat Id. Kata Anas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk salat Id sampai beliau makan beberapa butir korma, dan beliau makan ganjil, ya. 1 boleh, 3 boleh. Kemudian di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah salat Id di musalla, lapangan terbuka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW keluar ketika salat Idul Fitri, Idul Adha menuju musalla. Musalla maksudnya tanah lapang, bukan musalla istilah kita, ya, bukan, ya. Musalla maksudnya tanah lapang terbuka. Kemudian di antara sunnah adalah semua wanita disuruh Nabi untuk keluar mengikuti salat Id, ya. Dari Ummu Atiyah beliau berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan para wanita untuk salat Id dan Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun wanita-wanita haid, maka mereka tidak salat, tapi mereka menghadiri kebaikan di situ, keberkahan hari tersebut. Kemudian di antara sunnah yang hendaknya diperhatikan ketika Lebaran adalah berjalan menuju musalla, berjalan menuju lokasi salat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Rasulullah SAW kalau salat Id beliau pergi ke lokasi Id dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Kemudian di antara sunnah juga yang berkaitan dengan hari Lebaran adalah mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Kata Ibnu Umar adalah Rasulullah SAW kalau hari Lebaran beliau pergi dengan lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Tapi di antara sunnah pada hari Lebaran adalah bertakbir. Untuk Idul Fitr, takbirnya dimulai dari malam Lebaran, dari terbenam matahari. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ya. Agar kalian bertakbir, ya, setelah Ramadan selesai, kalian disuruh bertakbir, ya, atas apa hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Sampai kapan? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan sampai imam naik mimbar. Ada yang mengatakan sampai imam mulai khutbah. Ada yang sampai imam selesai salat. Ada yang mengatakan sampai imam selesai khutbah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari lafal khusus dari Nabi tidak datang dalam hadis yang sahih. Jelas Nabi bertakbir, cuma tidak diriwayatkan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dari Nabi SAW. Yang ada dari sahabat, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, 2 cara. Yang pertama dengan menjadikan takbir 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dalam riwayat yang lain 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Boleh 2, boleh 3, enggak jadi masalah. Kemudian juga seorang dibolehkan untuk mengucapkan tahniah selamat Lebaran, ya. Paling terbaik adalah sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, kalau mereka ketemu setelah salat Id, mereka berkata, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami amalan ibadah kami dan dari kalian pula, dan inilah doa yang terbaik, ya. Sisanya bebas, kita memakai bahasa apa, intinya kita mengucapkan selamat Lebaran, menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Tapi jangan lupa sertakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian di antara sunnah ketika hari Id adalah menampakkan kegembiraan. Ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ketika orang-orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi, Nabi panggil Aisyah untuk nonton. Padahal itu bukan kebiasaan Nabi SAW dan juga bukan kebiasaan Aisyah. Tapi Nabi berkata, agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Makanya boleh bersenang-senang pada hari tersebut.
buat anak-anak merasa bahwasanya kita sedang lebaran. Membuat mereka senang-senang, merasa ini hari lebaran itu ibadah. Jadi di antara ibadah hari lebaran adalah bersenang-senang.